Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak. Selamat pagi Pak. Sebelum mulai, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Bisa dibantu mikrofonnya dimatikan dulu, nggih. Baik, Ibu-ibu, kita akan mulai perkuliahan pagi hari ini. Kebetulan saya minta Google Meet. Semoga tidak mengganggu aktivitas minggu ibu-ibu. Kalaupun mengganggu ya mohon maaf karena memang muncul jadwalnya. Saya memang sengaja menunggu sampai dengan 15 menit karena memang di grup ini ada 46 mahasiswa, tapi yang baru bergabung cuma 41, biar semuanya bisa menyimak dan tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu bisa bisa diingat-ingat kalau saya minta Google Meet kok masih nunggu kak nggak mulai-mulai, ya memang saya menunggu yang lain biar masuk semuanya. Jadi silakan misalnya kalau ibu-ibu biar nunggunya nggak lama, saya masuk jam nelat 10 menit atau gimana, silakan saja, enggak apa-apa. Yang pasti tetap akan kita mulai dan kita menunggu semuanya bisa masuk. Tapi kalau misalnya Pak saya nggak bisa datang karena mungkin ada kesibukan atau mungkin sedang perlu istirahat atau mungkin sedang perjalanan atau bagaimana, ya nggak apa-apa juga. Silahkan, selama ada akses internet, ibu-ibu bisa presensi saja. Tapi kalau misalnya kok sambil kegiatan, bisa menyimak, tidak perlu on cam juga nggak apa-apa juga. Jadi intinya senyamannya jenengan bagaimana bisa mengikuti. Karena kalau tidak ikut Google Meet itu kan berarti informasinya harus menunggu informasi dari teman yang bisa jadi kelewat atau mungkin ada yang berbeda gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin kalau ibu-ibu bisa ya ikut saja. Baik ibu-ibu, untuk Google Meet kali ini saya akan bertanya terkait dengan materi video perkusi 1 yang biasanya selama saya mengajar RPL itu setelah saya kasih video pembelajaran, karena kesibukannya macam-macam gitu ya, setelah saya tanya misalnya Bu Eni sudah lihat videonya, ada yang sudah, sebentar Bu, nggak perlu direspon, ini saya cuma mencontohkan aja Bu Eni. Sampun Pak. Ya. Misalnya Bu RT gitu ya, biar ibu tidak langsung merespon saya. Bu RT sudah lihat videonya, ternyata ada yang sudah, ada yang belum, ada yang lihat 1 kali, ada yang sudah lihat diulang-ulang. Jadi semuanya pasti akan kembali kepada kebutuhan kita masing-masing. Kalau ibu-ibu targetnya bisa mengikuti mata kuliah saya dan pengen mendapatkan tambahan kemampuan bermain musik, bisa jadi yang namanya video itu bisa diulang berkali-kali. Tapi kalau ibu kok hanya sekedar pengen ikut saja, ya mungkin dilihat 1 kali cukup gitu kan. Atau mungkin ibu-ibu yang kebetulan kesibukannya banyak gitu, tidak ada maksud untuk tidak nonton videonya, Pak, tapi belum sempatnya karena kesibukan atau mungkin lupa itu ya nggak apa-apa, saya nanti akan mengingatkan, coba dilihat dulu Bu apa isinya. Nah terus memang yang namanya pembelajaran orang dewasa itu biasanya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi kadang kepentingan kita yang sudah berbenturan gitu ya. Waktunya nonton ternyata ada kegiatan lain, maaf Pak saya pengajiannya penuh, atau maaf Pak saya acara di kegiatan di luarnya banyak dan sebagainya. Ya, itu adalah sebuah risiko di mana karena memang kesibukan kita banyak ya, mau tidak mau yang pertama ibu harus bisa manajemen diri gitu ya. Artinya disempatkan, wong itu video juga tidak lebih dari 5 menit gitu. Walaupun cuma sekali disempatkan
kalau ibu apa istilahnya pengen mengembangkan, hanya dengan video sederhana itu saja kita bisa memainkan dan bisa berkembang sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau tidak ya mungkin ibu hanya sekedar tahu saja, oh ternyata ada toh ilmu perkusi seperti ini yang mana itu bisa digunakan untuk salah satu proses permainan anak usia dini. Nah, begitu nggih, itu penguatan dari saya. Nanti silakan ibu-ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah muncul video ini, biasanya Bu, saya akan memberikan tugas kepada ibu-ibu. Nah, ini bukan berarti saya menggampangkan atau bagaimana, enggak sih. Cuma kan karena memang kondisinya itu disesuaikan dengan kondisi kita, dalam arti mungkin ada ibu-ibu yang semangat nih mengikuti mata kuliah saya. Ada yang biasa saja atau mungkin ada yang malah wah saya kesulitan Pak kalau harus mengikuti. Memang mata kuliahnya praktek, tapi silahkan ibu-ibu nanti kalau bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan itu bagus. Bisa mengikuti dan mempraktekkan dan mengembangkan itu lebih bagus lagi. Pak, saya hanya bisa mereview saja, saya ngerti maksudnya, tapi saya tidak bisa melakukan. Yuk silahkan direview saja. Pak, saya susah mereview pakai video, saya hanya mau merangkum saja dengan tulisan. Yuk silahkan. Karena memang apa ya, itu kita tidak menuntut pada hasil, tapi pada proses. Harapannya walaupun ibu merangkum materi saya dengan tulisan ibu, itu paling tidak ibu ngerti itu. Nah, seperti itu prinsip adil menurut saya. Jadi saya tidak ada maksud untuk menyetandarkan kita, Pak, ibu semuanya harus praktek dan semuanya harus benar. Enggak juga. Kadang orang itu kalau bakatnya bagus di bidang musik, sekali lihat, sekali main langsung benar. Ada juga yang sekali lihat, sekali main nggak benar-benar, diulang berkali-kali nggak benar-benar, bahkan remedi berkali-kali pun nggak benar juga. Nah, yang seperti itu kita tidak bisa memaksakan, karena memang musik itu sudah menjadi ilmu yang umum. Bisa jadi ibu-ibu main musiknya lebih jago dari saya, bisa jadi ibu itu sebenarnya punya bakat terpendam sangat dalam gitu. Jadi setelah sekarang berusia mungkin sekitar 40-an baru tahu, oh saya punya bakat di sini toh ternyata gitu. Atau bisa jadi juga ibu bakatnya di bidang lain gitu. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pak, saya bisa mainnya, atau Pak saya bersemangat tapi sebenarnya saya bingung nih bisa apa enggak. Nanti disesuaikan saja sama diri ibu masing-masing. Nah, terus kalau mainnya nggak benar gimana Pak? Nah, saya menilai proses dan tidak menilai hasil. Yang penting prosesnya ibu-ibu ikuti saja. Kalau misalnya di situ ada tugasnya kok seperti tadi saya sudah menyampaikan, bisa mengikuti dengan membuat video ya silakan dibuat. Bisa mereview saja, Pak, saya tahu maksudnya ini, tapi saya untuk mempraktekannya susah, ya bikin saja video review juga nggak apa-apa. Atau saya bisa Pak ngerti maksudnya, tapi saya bikin video juga kesulitan, bikin aja tulisan rangkuman dari isi materi yang saya berikan itu isinya apa. Seperti itu ya Bu, harapannya dengan seperti itu ibu-ibu juga tidak ada yang merasa terbebani dengan materi saya, karena memang belajar di usia yang sudah senior itu menurut saya tidak perlu menambah beban, tapi bagaimana kita bisa belajar dengan sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang simpel ini ternyata bisa loh kita pelajari dan bisa kita terapkan di anak-anak. Nah, terus kalau ibu-ibu cermati, bagi ibu-ibu yang sudah nonton, video itu bisa diterapkan di anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi kalau misalnya kok ibu-ibu di sini mengatakan, Pak, saya tidak bisa atau saya belum bisa, itu sebenarnya karena mungkin kita belum niat saja. Karena kalau anak-anak bisa kan nggak mungkin toh emak-emak nggak bisa itu kan. Jadi mungkin dari situ itu adalah salah satu penyemangat bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau tuh sebenarnya bisa gitu kan. Nah, kalau mungkin belum bisa ya mungkin butuh waktu lagi. Nah, terus ada kalanya musik itu kan banyak diajarkan dengan cara satu guru satu murid. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol kemampuan muridnya itu selevel apa nih? Artinya
kalau murid tersebut kok belum mampu, berarti bisa jadi temponya bisa kita pelankan sampai ibu-ibu paham. Nah, terus kalau di sini kebetulan kita satu guru dengan 46 murid dengan kondisi yang kita harus daring seperti ini, otomatis kontrolnya bakalan susah, apalagi waktunya kan cuma 1 jam. Maka dari itu saya menggunakan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Harapannya sih semuanya bisa, tapi kalaupun ternyata kok bisanya bermacam-macam juga, itu juga bagian dari memang latar belakang kita juga bermacam-macam. Terus nanti masalah nilai bagaimana Pak? Jangan khawatir. Selama ibu-ibu mengikuti, presensinya ada, tugasnya dikumpulkan, UTS UAS muncul, saya akan mengeluarkan nilai maksimal. Biasanya tuh malah saya sering dapat komplain dari mahasiswa gitu kan. Lupa kenapa nilainya A semua gitu kan, harusnya kan Bu RT nilainya C Pak lah. Itu malah jenengan pinter menghakimi temannya sendiri gitu kan. Nah yang seperti itu memang Bu, nilai A itu kan rentan antara 85 sampai 99 gitu. Jadi bisa jadi Bu RT itu nilainya cuma 85, tapi kan masih masuk dalam kategori A. Nah, yang seperti itu mohon dimaklumi, ada kalanya memang kita hidup itu memang untuk menambah semangat itu harus bersaing dengan kanan kiri, tapi menurut saya kalau bisa kita istilahnya dapat maksimal semua ya kita sesuaikan. Dan saya pasti juga tidak akan memberikan nilai kalau memang mahasiswa tersebut misalnya tugasnya tidak dikumpulkan atau presensinya tidak ikut perkuliahan karena memang bolos ataupun bukan karena kendala sinyal ataupun kendala administrasi, atau mungkin bisa jadi orangnya namanya ada tapi orangnya tidak ada, pasti nilainya juga akan sesuaikan dengan kondisi itu. Nah, terus yang perlu saya garis bawahi di sini, ibu-ibu mohon dipahami, ini adalah kesepakatan atau cara yang saya lakukan. Jangan pernah disamakan dengan dosen sebelah, karena bisa jadi beda dosen, beda cara. Begitu nggih? Jadi jangan nanti kalau misalnya dengan dosen yang lain, lu kalau sama Pak Pur kok bisa gini, sama ini, nah itu malah nanti jadi ribut karena memang kita punya gaya masing-masing. Semoga dengan cara seperti ini ibu-ibu masih tetap semangat belajar, yang dapat ilmunya juga bisa tambah berkembang, yang kebetulan kok istilahnya bakatnya tidak di musik juga bisa mencari bakat-bakat di bidang yang lainnya, dan kita bisa memaksimalkan sehingga pada waktu kita proses mengajar anak usia dini kita juga bisa menyiapkan tumbuh kembang anak dengan maksimal. Gitu nggih? Nah, saya akan masuk ke materi. Akan tanyakan dulu kepada ibu-ibu yang belum lihat videonya ada. Monggo jujur saja yang belum lihat videonya siapa? Bu Wahyu? Bu Wahyu Saraswati ada? Nggih, Pak. Bu Wahyu sudah lihat videonya, Bu? Sudah, Pak. Isinya tentang apa ya, Bu? Itu yang perkusi. Perkusi? Ya, ketukan perkusi itu. Sudah dilihat berapa kali, Bu? Berkali-kali, Pak, sambil saya catat. Berkali-kali sambil dicatat. Sudah coba dipraktekkan, Bu? Sudah. Ada masalah nggak? Tidak ada Kak ya, Pak. Cuman yang pembagian 1/4 itu loh, Pak. 1/4-nya agak cepat dan butuh dilatih lagi gitu ya. Iya. Oke, jadi Bu Wahyu nggak ada masalah ya, Bu? Betul. Oke, silakan Bu Siti. Iya, Pak. Gimana Bu Siti, ada yang mau disampaikan? Monggo. Enggak, tidak jelas, Pak. Oke, Bu Siti minta dibantu mikrofonnya dimatikan, nggih? Nggih, biar suaranya tidak berbenturan. Ibu-ibu ada yang sudah mencoba? Ada yang sudah mencoba dan mungkin ada kesulitan? Sudah Pak, tapi belum begitu paham. Sekali lihat itu seperti paham, tapi begitu prakteknya susah.
Oke, Bukun Hayati ya. Oke, Pak. Susahnya di mana kira-kira, Bu? Gimana, Pak? Susahnya di mana kira-kira? Menurut yang kesusahan di mana? Belum ini, Pak. Belum bisa mengingat, yang intinya belum paham sekali ya, Pak. Baru buka 1 kali, tapi berusaha memaafkan. Terus saya nyoba itu masih lupa-lupa. Kadang ketukannya terlalu cepat atau terlalu pelan gitu, Pak. Oke, baik. Oke. Monggo, ada lagi yang mau disampaikan ibu-ibu yang lain? Sebelum nanti saya bahas. Monggo Bu Firda. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kalau untuk yang birama awal itu sampai yang ada garis baginya 1 itu masih lumayan bisa, tapi sama seperti tadi Bu Wahyu itu yang sudah garis baginya 2 itu agak kagok masih. Jadi nanti mohon dicontohkan ya Pak. Butuh penyesuaian nggih. Nggih, leres matur nuwun. Baik. Ibu yang lain monggo, barangkali ada yang mau disampaikan atau masalahnya sama. Baik, Ibu begini. Kenapa toh kita harus belajar perkusi? Yang pertama itu adalah dasar dari bermain musik. Itu berkaitan dengan tempo, dengan cepat lambat, dengan waktu yang akan digunakan pada waktu kita melatih kecerdasan musikal. Nah, di sini yang perlu ibu-ibu pahami, pada waktu seorang anak belajar musik, itu tujuan utamanya bukan untuk menjadikan anak itu sebagai pemain musik, bukan hanya untuk menstimulasi kecerdasan musikal saja, tapi untuk menstimulasi kecerdasan yang lain. Ibu-ibu bisa lihat di sini dengan belajar perkusi, motorik tangan anak juga akan terkondisikan karena memang kita memainkan 2 tangan yang mana menggunakan alat bantu berupa stick ya. Yang kita tahu tangan kiri kita itu kan jarang kita pakai karena kebiasaan atau karena budaya. Jadi orang Indonesia itu rata-rata lebih dominan menggunakan tangan kanan. Karena semua kegiatan kita sehari-hari juga dominan tangan kanan. Padahal secara teori, apabila tangan kanan kita bergerak, maka otak kiri kita yang bekerja, dan apabila tangan kiri kita yang bergerak, otak kanan kita yang bekerja. Nah, dari situ dalam teori neuroscience kita harus menyeimbangkan kemampuan otak kanan sama otak kiri. Nah, di sini bagi ibu-ibu yang tadi mengatakan masih butuh penyesuaian, ada kemungkinan karena tangan kiri kita refleksnya tidak sebagus tangan kanan. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ibu-ibu bisa menggunakan misalnya, kalau tangan kanan kita latihan 1 kali, berarti tangan kiri kita harus latihan 2 kali. Nanti lama-lama akan seimbang dengan sendirinya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena memang tangan kiri kita jarang kita pakai. Nah, dengan berbagai macam alasan misalnya itu. Memang peruntukannya seperti itu, Pak. Kita makan aja kan pakai tangan kanan, kita nulis pakai tangan kanan segala macam. Nah, berarti kan menurut saya tidak ada larangan kalau main stick pakai tangan kiri itu melanggar agama, Pak, kan enggak juga ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kegiatan lain di luar kepercayaan kita yang tidak melanggar, dan itu bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan tangan kiri kita. Salah satunya adalah dengan bermain perkusi ini. Nah, di sini bagi anak-anak kita perlu melatih kemampuan tangan kiri biar kemampuannya sama ataupun maksimal dan bisa menyeimbangin kemampuan tangan kanan kita. Nah, ada banyak fungsi yang bisa kita ambil, termasuk kebiasaan, termasuk bagaimana kemampuan yang lain. Dengan bermain perkusi, anak bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi, karena kalau tulisannya tidak sesuai, otomatis bunyinya juga akan berbeda. Ibu-ibu bisa merasakan sendiri, kalau ibu-ibu main perkusi sambil meleng, itu pasti bunyinya juga tidak akan beraturan. Jadi main musik itu harus benar-benar fokus. Dan dari sini kita bisa mengambil sisi positifnya. Kalau main musik gak fokus, maka musiknya juga tidak akan jadi. Nah, di sini kita melatih fokus dan konsentrasi. Nah, terus ibu-ibu, apa yang bisa kita lakukan pada waktu kita kesulitan? Tadi kan ada beberapa ibu yang menyampaikan kalau masih 4 ketuk, masih 2 ketuk, dan masih
1 ataupun setengah ketuk itu gampang Pak, tapi kalau 1/4 itu jadi susah. Yang bisa Ibu lakukan adalah diperlambat temponya. Jadi kalau misalnya ya, ini adalah bunyi 4 ketuk. Tuh, 4. Cepatnya segitu. Kalau Ibu pelankan bisa segini Bu. Tuh, 3, 4. Kedengeran ya? Oke, nah nanti dengan berjalannya waktu Ibu bisa nambah lagi lebih cepat sedikit sampai nanti tempo yang diharapkan bisa tercapai. Jadi musik itu kalau kita mau sederhanakan atau mau kita bikin secara gampang, pelankan temponya. Nanti kalau sudah bisa baru disesuaikan. Nah, musik juga disebut sebagai olah rasa. Yang perlu ibu-ibu cermati, pada waktu temponya itu pelan, berarti not yang nilainya 4 ketuk itu bakalan pelan banget. Nah, di sini ibu-ibu harus kontrol emosi. Jangan mentang-mentang gampang terus cepat nih. Tapi nanti pas cepat nggak bisa cepat banget. Nah, di sini ibu-ibu juga bisa lihat bahwasanya musik itu olah rasa dan kita mengajarkan bagaimana kapan toh kita boleh cepat, kapan toh kita harus sedang, dan kapan toh kita harus pelan. Nah, ini juga bisa melatih emosi anak, di mana anak tidak boleh terburu-buru ataupun harus bersabar karena memang ketukannya harus menunggu sampai ketukan tersebut terpenuhi. Nah, setelah materi perkusi 1 ini, harapannya semua ibu-ibu bisa mencoba dan mempraktekannya. Tapi kalaupun tidak, seperti tadi saya sudah bilang di depan, boleh direview dengan video, boleh direview dengan tulisan, apa toh isi materi dari perkusi 1. Nanti di perkusi 2, ibu-ibu akan mendapatkan contoh bagaimana kita bisa menciptakan permainan perkusi menjadi lebih bervariasi. Kalau di materi 1 ini kan baru, oh ini adalah not 4 ketukan, 1 pukulan ditunggu sampai dengan 4 ketukan. Oh ini adalah not 2 ketukan, di mana 1 pukulan isinya 2 ketukan. Oh ini adalah not 1 ketukan, di mana 1 pukulan sama dengan 1 ketukan. Oh ini adalah not setengah, di mana 1 ketukan isinya 2 pukulan. Oh ini adalah not 1/4, di mana 1 ketukan isinya 4 pukulan. Kalau ibu-ibu perhatikan, not 4 ketuk itu kalau dicepetin 2 kali lipat jadi 2 ketuk. Not 2 ketuk kalau dicepetin 2 kali lipat jadi 1 ketuk. Not 1 ketuk kalau dicepetin 2 kali lipat jadi setengah ketuk. Not setengah ketuk kalau dicepetin 2 kali lipat jadi not 1/4. Tapi kalau ibu-ibu mau menyederhanakan lagi, not 1/4 kalau temponya dipelanin juga bisa jadi not 4 ketuk. Jadi itu sebenarnya sama aja Bu, cuma temponya dicepetin 2 kali, dicepetin 2 kali, dicepetin 2 kali sampai muncul not 1/4 tadi. Sampai di sini penjelasannya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin ibu ya, kenapa Pak Pur tidak on cam gitu ya, karena ini wetonnya minggu pon Bu, saya nggak boleh buka kamera kalau minggu pon. Belum mandi saya Bu. Begitu ibu-ibu, ada yang mau disampaikan mungkin dari penjelasan saya. Nah terus kalau misalnya nih ibu-ibu, apa istilahnya, kan kadang ada nih mahasiswa RPL yang wah Pak susah nih Pak, saya nggak bisa. Nah yang pertama ibu-ibu yang ikhlas dan jangan pernah menganggap ini adalah beban, anggap aja ini mainan baru. Oke? Nah setelah itu kalau ibu merasa nggak bisa, tolong ibu-ibu lihat lagi nggak bisanya di mana toh. Kalau ternyata kok nggak bisanya sudah pada level susah banget menurut saya Pak ya, silahkan direview saja isi materi itu menurut jenengan itu apa, dan dari situ nanti mungkin akan muncul susahnya di mana. Monggo Bu Kamelia. Iya, selamat pagi Pak. Iya Bu.
Pak izin bertanya, untuk pelajaran birama dan ketukan ini sebaiknya mulai usia berapa ya kita perkenalkan kepada? Oke, kalau usia, ibu-ibu yang perlu ibu-ibu perhatikan seperti ini. Sebenarnya musik itu bakal efektif kalau diajarkan secara privat, satu guru satu murid. Kenapa seperti itu Pak? Karena kita bakalan ngerti nih. Misalnya si Budi diajar sekali langsung bisa. Berarti mungkin dia punya kemampuan ritmis yang bagus. Tapi si Asep ternyata butuh waktu berkali-kali biar dia bisa. Nah, untuk usianya ini bisa diajarkan di usia 4 sampai dengan 6 tahun untuk PAUD. Berarti di atas 6 tahun bisa banget. Nah, cuma untuk kelas kan ibu-ibu perlu memahami nih. Nanti ibu kan bisa mengamati ya. Oh, ini si anak bisa mengikuti dan ritmisnya sudah benar. Oh, ini si anak belum bisa mengikuti atau pukulannya belum beraturan. Kalau memang pukulannya belum beraturan, kita kan kadang tidak bisa memaksakan anak. Jangan sampai nanti pola didik kita jadi otoriter atau anak jadi takut karena gurunya galak gitu ya. Berarti kita tunggu Bu, karena memang kemampuan memukul atau anak mau memukul tidak beraturan pun itu juga sudah menjadi sebuah dasar. Yang perlu ibu-ibu lakukan adalah mencari momen di mana anak itu bisa kita ajak untuk sedikit fokus atau kita mencuri fokusnya. Misalnya nih Agus sudah bisa main nih ya, sudah bisa mukul tapi tidak beraturan. Berikutnya coba diajari satu pola dulu ataupun 2 pola dulu sampai nanti dia bisa mengerti apa yang diperintahkan atau apa yang diinginkan sama bundanya dalam bermain perkusi. Itu adalah prinsip bermain untuk anak usia dini. Jadi kita tidak bisa memaksa dan kita tidak bisa mentarget anak harus bisa ataupun tidak. Nah, dari sini semoga dengan seperti itu anak juga belajarnya bisa lebih menyenangkan dan stimulasi yang kita inginkan juga lebih dapat. Jadi kalau misalnya Bu, kami lihat tanya dari usia berapa toh Pak? Idealnya 4 sampai dengan 6 tahun. Walaupun ada beberapa kasus anak yang umur 3 tahun tapi sudah bisa mengikuti pola ritmis, tapi rata-rata belum bisa Bu. Gitu? Oke Pak, tanya lagi boleh Pak? Boleh. Pak, ini saya mau konfirmasi aja. Saya tuh kan pernah dengar kalau anak itu bisa terlihat secara fisik dia itu ada bakat musiknya, itu kalau dengar lagu kakinya itu goyang-goyang mengikuti irama, itu betul apa tidak ya Pak? Makasih. Itu adalah ciri umum ya Bu. Ciri umum itu biasanya orang kalau misalnya mau mengidentifikasi awal ya cara mudahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kok mau lebih spesifik berarti kan harus benar-benar dipahami lagi. Karena normalnya detak jantung kita itu kan juga ada iramanya. Normalnya semua orang kalau mengikuti irama itu bakalan ikut. Tapi ada yang punya refleks bagus, ada yang ngikuti tapi tidak berefleks. Karena memang manusia itu walaupun jumlahnya mungkin orang Indonesia aja sudah lebih dari 200 juta, tapi kan mereka punya keunikan masing-masing ya. Itu ciri umum bisa diidentifikasi seperti itu, tapi bukan menjadi satu-satunya atau kita kalau misalnya mau lebih dalam berarti harus harus lebih dilihat ataupun diobservasi lagi apakah benar pola seperti itu merupakan ciri dari orang memiliki bakat musikal. Gitu ya Bu? Oke, matur suwun Bapak. Monggo yang lain, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nanti kalau ada silahkan bisa reset ya. Berikutnya ibu-ibu, untuk materi kita kali ini, ibu-ibu saya minta untuk menyiapkan satu pasang stick drum ya, bukan stick daging ya. Nah, di sini saya tidak tahu apakah akses ibu-ibu ke toko musik itu gampang atau tidak. Kalaupun ternyata kok bisa gampang ya silahkan bisa disiapkan. Kalaupun tidak ya ibu-ibu bisa menggunakan ranting ataupun kayu-kayu yang bisa dimanfaatkan, bisa dari bambu juga, atau mungkin kalau misalnya ibu-ibu hobi check out di
toko oren ya bisa cari di toko oren itu, kalau nggak salah sepasang ada yang 5.000, ada yang 10.000. Kalau memang ibu-ibu kok ternyata istilahnya tidak punya target lebih, ya boleh beli yang murah-murah dulu aja, atau mungkin di sekolah kebetulan punya, ya bisa dimanfaatkan. Nah, ini kebetulan Bu Susi langsung membawa 2 tongkat simapur ya Bu ya. Nah, yang perlu ibu-ibu pahami, sebisa mungkin kalau menggunakan stick itu dilihat kualitas kayunya, karena kalau itu tongkat simapur dipakai dan itu buat mukul, biasanya dia rawan patah. Nah, kalau sudah patah nanti risikonya bisa jadi patahannya kena ke anak, dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan di kelas, dan kita tidak tahu seperti apa kemungkinan terburuknya gitu ya. Jadi ibu-ibu silakan kalau misalnya mau beli, ya beli yang sesuai peruntukannya gitu nggih. Tapi kok ternyata Pak ini hanya saya pakai sendiri dan tidak saya gunakan di kelas, yuk tidak apa-apa, itu boleh dimanfaatkan. Terus berikutnya, minggu depan ibu-ibu silahkan coba, bagi yang bisa videokan latihannya. Kan di sini ibu-ibu dapat materi dan ibu-ibu bisa mengikuti. Apa yang bisa ibu ikuti? Yang pertama adalah bagaimana toh prakteknya not 4 ketukan. Berarti ibu cuma mukul 1 kali, ditunggu sampai dengan 4 ketukan, sampai nanti bagaimana toh not 1/4. Itu dipraktekkan, dan kalau ibu-ibu bisa divideokan. Nah, boleh pakai stick. Terus yang dipukul apa Pak? Boleh lantai, boleh meja, kalau ada ember bekas boleh dimanfaatkan, kalau ada galon bekas boleh dimanfaatkan, apa saja yang bisa menghasilkan bunyi dan itu bunyinya kelihatan jelas boleh digunakan. Nah, konsep perkusi itu adalah musik segala bunyi Bu. Jadi semua benda yang bisa kita pukul dan bisa menghasilkan suara bisa kita kategorikan sebagai perkusi. Nah, tapi ibu-ibu jangan terus kepikiran, Pak, suami saya kalau saya pukul bunyi au gitu Pak. Ya jangan. Nanti bapaknya yang kasihan Bu, bentor-bentor semua dipukul sama jenengan. Pukul benda yang apa saja yang bisa menghasilkan bunyi ya Bu ya. Nah, terus sama seperti materi video perkusi 1, silakan ibu-ibu bikin video. Setelah dibikin videonya disimpan di Google Drive ataupun di YouTube ataupun di sosial medianya ibu-ibu juga boleh. Setelah itu nanti linknya yang dikirim ke Sepada. Linknya dikirim ke Sepada. Kenapa kok tidak videonya Pak? Karena Sepada tidak cukup kapasitasnya untuk menampung video. Jadi linknya yang dikirim ya. Terus berikutnya hanya lewat Sepada ya, tidak boleh lewat Japri ataupun lewat grup. Pak, saya masih terkendala administrasi, gimana nih Pak? Kita tunggu sampai dengan akhir semester. Walaupun resikonya kalau ibu-ibu ngumpulin tugasnya kok molor-molor tuh ya tugasnya jadi numpuk-numpuk kan. Nah, saya tunggu sampai dengan akhir semester sampai ibu bisa akses. Nah, terus Pak, kalau yang nggak bisa bikin video, ya seperti tadi saya bilang, ibu bikin review tertulis boleh, ibu bikin review dengan video juga boleh, terkait dengan materi yang ada di perkusi 1. Nanti yang dikirim juga linknya. Kalau ibu-ibu menulis tangan ya berarti dikirim dalam format PDF gitu ya, biar tidak terlalu besar. Nah, itu sebagai tugas ibu-ibu yang perlu ibu-ibu cermati. Di sini saya meminta hasil latihan ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu cermat berarti hasil latihan itu apakah harus benar? Belum tentu. Yang penting ibu-ibu sudah mencoba. Apapun hasilnya, kalau benar ya syukur, kalau belum benar ya nanti bisa dicoba. Di sini ibu-ibu yang perlu diperhatikan, cara bermain musik itu ada 2. Yang pertama adalah latihan, yang kedua ikuti cara yang pertama. Berarti manajemen waktu yang harus jenengan atur sendiri. Kalau jenengan sibuk ya bisa jadi sempatkan 1 hari 10 menit selama 7 hari, nanti harapannya di minggu ke-7 sudah bisa bikin videonya dan bisa diupload. Nah,
nanti dengan pola membiasakan seperti itu, kita tidak sadar lama-lama jadi bisa sendiri. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Dan itu tugasnya baru akan saya tugasi mulai minggu depan. Jadi ibu-ibu mungkin masih punya waktu sekitar 2 minggu untuk menyiapkan itu. Pak, kenapa kok materinya sepele banget? Nah, sepele itu kalau ibu-ibu memainkannya pelan. Kalau ibu-ibu memainkannya cepat, itu sudah kelihatan rumit banget. Nah, tergantung kitanya ya, disesuaikan dengan levelnya kita sendiri. Sama seperti gerak jalan. Gerak jalan itu ya kalau jalan sendiri-sendiri ya sepele. Tapi begitu gerak jalannya diatur dan bareng-bareng dan temponya diatur juga, itu juga akan kelihatan, oh ternyata jalannya susah ya. Padahal ya gampang juga. Begitu Ibu-ibu, monggo ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Monggo, Bukun. Misal besok bisa mengirim videonya itu yang kita praktekkan pakai satu tangan atau 2 tangan atau boleh dua-duanya, itu aja. Harusnya 2 tangan ya Bu, karena tujuan kita kan menstimulasi kemampuan tangan kanan dan tangan kiri. Oh ya. Satu tangan jadinya tangan kirinya nggak terstimulasi. 2 tangan Bu, ya. Sesuai yang saya contohkan di video ini. Ya, siap Pak, terima kasih. Oke, monggo yang lain. Ibu-ibu jangan lupa presensi nggih. Izin bertanya Pak. Monggo Bu Eni. Ye, Bu Eni, monggo. Itu kan yang kemarin yang sudah dicontohkan sama Bapak itu sambil menjelaskan, oh ini satu ketukan misalnya kan. Kita membuat mengirim videonya itu, linknya itu, kita mencontoh itu juga sambil menjelaskan atau cuma hanya dengan ketukan apa Pak? Oke, kalau ibu bisa mencontohkan saja atau tidak sambil menjelaskan boleh. Tapi kalau ibu mau mencontoh plek sama seperti itu ya boleh juga. Oh, ya. Tapi sebenarnya Bu ini cukup memainkan ini not 4 ketuk, ini not setengah, not 2, ini 1, not setengah dan not seperempat dalam satu video itu sudah mewakili isinya kan Bu? Oke. Ya. Iya Bu. Oke. Monggo yang lain. Ada lagi? Kirim videonya 2 minggu lagi Pak. Jadi mungkin Ibu bisa menyiapkan dari sekarang ya. Terus untuk link pengumpulan tugasnya kan baru saya kirim minggu depan. Monggo Bu Robiatul. Ya Pak, izin bertanya, untuk durasinya tidak ada ketentuan Pak? Tidak ada Bu. Kalau saya kemarin mencontohkan videonya sekitar 3 menit, kalau Ibu memainkan dari not 4 sampai seperempat, paling nggak ada 1 menit. Baik, terima kasih Pak. Oke. Cuma nanti mungkin kalau ibu-ibu sudah latihan, terus sudah mau direkam, itu biasanya yang kurang percaya diri juga kelihatan lebih susah gitu kan. Karena memang main di depan kamera itu memang butuh lebih fokus dan lebih percaya diri. Dan ini juga alasannya kenapa musik dikatakan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Monggo yang lain? Belum ada? Baik. Kalau belum ada, nanti barangkali ibu-ibu kok ada permasalahan, bisa langsung ditanyakan ke grup ya. Saya mohon untuk tidak japri, karena memang kalau japri itu biasanya mahasiswa suka lupa memperkenalkan diri, jadi saya nggak ngerti ini siapa dan dari kelas mana. Dan untuk menghindari pertanyaan yang sama, ibu-ibu silakan langsung tanya aja di grup, biar kalau ada pertanyaan yang sama jawabannya juga tidak menjawab satu-satu. Dan kalau misalnya saya responnya lama, siapa tahu ada ibu-ibu yang bisa menjawab, sudah bisa membantu menjawab dan bisa langsung terjawab. Begitu ibu-ibu. Karena ini waktunya kurang 4 menit, barangkali ibu-ibu masih ada kuliah dengan dosen lain, saya cukupkan untuk Google Meet-nya. Selamat berlatih.
nikmati saja materinya, jangan pernah menganggap materi saya beban, anggap aja mainan baru. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.